entering the gate of Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Suwinda, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2022, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta, untuk menyampaikan praktik pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang pada kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi ukuran penyebaran data, submateri, ragam, dan simpangan baku. Sekian dari saya, mohon masukan dan koreksi dari Dewan Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, itu biar nanti dipermudah dalam belajarnya, marilah kita berdoa dulu. Tolong untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Silakan ya. Selesai. Baik, terima kasih Dani sudah memimpin berdoa. Baik, ketemu lagi dengan pelajaran apa ini? Matematika. Nah, karena itu pelajaran matematika, jadi yang ada di meja adalah buku yang ada dianya dengan matematika. Nah, sebelumnya saya mau ngecek kehadiran kalian dulu. Baik, dari 24 anak, alhamdulillah semuanya masuk ya? Sehat ada di sini? Ya. Dari ini nanti kita akan belajar mengenai apa? Ukuran penyebaran data. Kita melanjutkan mengenai pertemuan sebelumnya. Coba ada yang masih ingat ukuran penyebaran data itu apa? Coba angkat tangan. Oh iya Mbak Elia, apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Iya, itu adalah pengertian ukuran penyebaran data. Kita akan tahu seberapa jauh sih masing-masing data itu menyebar atau menjauh dari rata-ratanya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sekarang ya, masih ingat penyebaran data sebelumnya kita mempelajari mengenai apa? Nanti hari ini kita fokusnya kedua ini, yaitu ragam dan simpangan baku. Kenapa kok kita baru mempelajarinya ragam dan simpangan baku? Karena nanti saling berkaitan. Nah, sebelum kita mempelajari simpangan baku dan ragam, kalian sudah tahu manfaat apa yang diperoleh kalau kalian belajar mengenai simpangan baku dan ragam? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, ini ada video pembelajaran. RT saya kaya-kaya Bu, dari data jumlah kepemilikan sapi saja kalau saya hitung rata-ratanya 10. Sama dong Pak, di RT saya juga dari data kepemilikan sapi kalau saya hitung rata-ratanya ketemunya 10. Tapi kalau saya lihat ada beberapa warga di RT Ibu yang tidak punya sapi, dari pekerjaannya saja sudah kelihatan sebagian besar warga di RT Ibu adalah karyawan swasta bukan peternak sapi. Tapi kalau saya hitung rata-ratanya 10 Pak. Tidak mungkin Bu, kenyataannya ada banyak warga Ibu yang tidak punya sapi.
Saya sudah hitung sendiri Pak, rata-rata data kepemilikan sapinya 10. Bagaimana kalau kita hitung lagi bersama-sama data kepemilikan sapi di RT Ibu dan di RT saya? Oke, siapa takut? Oke, mari kita hitung sama-sama. Di data kepemilikan sapi 10 warga di RT saya, kita hitung dulu total atau jumlahnya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 10. Dari sini terlihat bahwa total sapi ada 100 sehingga rata-ratanya 100 dibagi 10 hasilnya 10, jadi benar bahwa rata-ratanya 10. Ini adalah data kepemilikan sapi dari 10 warga RT saya. Kalau saya hitung total kepemilikan sapinya hasilnya 100, kemudian dibagi banyaknya warga 10 sehingga diperoleh rata-ratanya juga 10. Jadi benar kan Pak kalau saya mengatakan rata-rata dari data kepemilikan sapi di RT saya adalah 10? Iya benar Bu, kok bisa begitu ya, padahal kondisi realnya sangat berbeda dengan kondisi di RT saya, tapi rata-ratanya sama yaitu 10. Untuk membagikan keadaan dari dua data, kita cukup hanya melihat nilai rata-ratanya saja. Tapi kita juga harus melihat nilai kesepakatan yang di mana satu adalah ukuran kekebalan sekolah menilai suatu data yang tidak rata-ratanya. Sekarang coba kita lihat data dari kepemilikan semakin kecil simpangan bagiku, maka semakin besar nilai data pada rata-rata. Sebaliknya, semakin besar simpangan bagiku, maka semakin jauh nilai data di rata-ratanya. Baik, tadi dari video tadi sudah bisa menyimpulkan apa manfaat simak baku? Apa coba? Bayu, bagaimana kamu? Untuk mengetahui karakteristik data, ternyata tidak hanya menggunakan kata rata, tapi ada RT1 dan RT2. Meskipun rata-ratanya sama-sama 10, tapi keadaan realnya sangat berbeda. Tadi RT1 punya sapi semuanya ya? Kalau RT2 tadi yang punya sapi hanya dia juga ternak. Ternyata keadaannya sangat berbeda. Ternyata untuk mengetahui karakteristik data tidak hanya menggunakan kata rata, tapi aku berpikir tadi dia simpangan baru. Nah, maka ya tujuan pembelajaran hari ini. Dan nanti pembelajarannya menggunakan model problem based learning. Apa itu problem based learning? Ada yang tahu? Dari kata problem dulu. Apa itu problem? Kemudian base itu apa Mbak Sabita? Base. Dasar. Iya, berdasarkan. Kemudian learning. Apa itu learning Mbak Dina? Apa? Iya, berarti kesimpulannya nanti pembelajaran berbasis masalah. Nanti ya, melalui pembelajaran problem based learning, nanti yang pertama kalian akan menafsirkan. Apa itu menafsirkan? Mengartikan ragam dan simpangan baku baik data tunggal maupun data tunggal. Yang kedua, menentukan nilainya. Sama nanti baik data tunggal maupun data tunggal. Satu lagi, memecahkan masalah yang berkaitan dengan ragam dan simpangan baku data tunggal maupun data tunggal. Nah, karena tujuannya nanti belajar ragam dan simpangan baku, ada materi yang harus kalian ingat, yaitu mengenai rata-rata. Nah, tadi data ada berapa macam, Fit? Data apa dan apa? Tunggal dan berkelompok. Kalau kalian perhatikan ini data tunggal atau berkelompok, Mbak Juleika? Tunggal. Masih ingat cara mencari data-datanya? Ada yang ingat? Coba angkat tangan. Angkat tangan dulu. Iya, Saiful. Bagaimana cara mencari rata-rata umur anak-anak ini? Jumlah semua data. Iya. Itu banyaknya data. Iya, kalau kamu lihat ini ada berapa anak? 5. Berarti nanti banyaknya data ada 5. Masih ingat Saiful rata-ratanya? Berarti nanti berapa? Oh ya berapa? 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Berapa dia? 27, kemudian rata-ratanya 27 dibagi berapa? 5. Nilainya? 3,4. Ini untuk rata-rata data apa? Sekarang kalau ini data apa nih? Coba siapa yang masih ingat cara mencari? Ayo, Mbak Muzayana. Saya sama dia
Lah SI-nya itu apa? Ada yang tahu? Apa? Nilai tengah atau titik tengah suatu data. Nah ini saya ingatkan kembali, berarti sigma FI-nya ini adalah berapa? Nah sigma FI-nya berapa? 50. Kemudian titik tengah masih ingat cara mencarinya? Masih. Oke, yaitu 27 diperoleh dari mana coba? 27 diperoleh dari mana? Iya. Nah, kemudian cara mencari rata-ratanya kita tukarkan sigma FI dibagi sigma FI. Masih ingat ya? Oke. Nah, ini adalah materi prasyarat yang akan kalian gunakan untuk mempelajari apa tadi? Rangka dan sigma baru. Salah. Jadi nanti ada masalah, kalian nanti berkelompok, kemudian kalian berdiskusi, kemudian langkah keempat. Langkah keempat ini mengembangkan, menyajikan hasil. Kalau menyajikan hasil nanti ngapain? Presentasi. Siap untuk presentasi tadi? Siap. Kita masuk ke kegiatan intinya. Baik, ini ada suatu permasalahan. Coba dibacakan yang kelas permasalahan ini. Babil isi. Atau ada menghitung simpanan baru data banyaknya saudara di dalam keluarga dan kelompok belajarnya. Data yang diperoleh adalah 2, 1, 3, 6, 1, 4, 2, 5. Besar simpanan barunya adalah. Oke, nah ini Anton ya, itu bimbel. Nah, dia belajar dari kelompok itu ada 8 anak. 8 anak ditanya banyaknya anggota, banyaknya saudara dalam keluarganya itu berapa saja? Ternyata berapa saja di situ? 2, 1, 3, 6, 1, 4, 2. Ini disuruh mencari besarnya simpanan baru penyebaran data. Ini masalah pertama. Kemudian ada masalah kedua, coba lagi dibaca. Seorang mahasiswa jurusan kesehatan mendata usia balita dalam bulan. Di posyandu daerah tempat ia melakukan pemulihan persen data KKN. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyalurkan penyebaran data khususnya simpanan barunya. Oke, ini data apa ya? Nah, ini ada seorang mahasiswa ya, dapat tugas untuk menghitung simpanan barunya atau penyebaran datanya ya, dari rata-rata. Kemudian ada satu masalah lagi, nanti masalahnya ada 3 ya. Coba Mbak Maswa dibaca permasalahan ketiga. Budi mendapat tugas untuk menentukan besar penyebaran data, khususnya ragam dan simpangan baku dari data berat badan sekelompok siswa yang disajikan dalam histogram berikut. Bantulah Budi untuk menentukan ragam dan simpangan bakunya. Oke, Mbak Lili. Nah, ini histogram ini data tunggal apa data berkelompok? Kelompok. Iya, data berkelompok. Nah, jadi nanti ada 3 permasalahan kalian nanti ya berkelompok mendiskusikan masalah ketiga-tiganya. Nah, sekarang untuk nanti berkelompoknya apa diskusinya lebih mudah, kalian nanti berkelompok. Berkelompoknya sesuai dengan kelompok ibu kemarin. Masih ingat? Masih. Kalau masih ingat silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 cuma duduknya di sini ya. 4 ini. Kelompok 2, 3, 4, 5 ini digabung. Oke. Kemudian ini kelompok 6. Nah, nanti ya untuk diskusinya menggunakan lembar kegiatan peserta didik masing-masing kelompok ya. Nanti saya bagi satu persatu, ya. Kemudian nanti diisi nama kelompoknya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dijawab secara berkelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok nanti mempresentasikan harapan tulis. Selain LKPD, saya akan memberikan tambahan dan ajar untuk nanti mengerjakan LKPD-nya. Sama buku paketnya, ya, catatannya dikeluarkan untuk membantu saat diskusi. Baik, saya berikan satu persatu kelompoknya. Untuk diskusi lebih enak kalau kita meningkat, ya. Oke, setiap
muda, waktu mengerjakannya adalah 30 menit sampai presentasi. Silakan mulai. Nanti ya saya akan berkeliling, ya, berkeliling menilai keaktifan masing-masing anak di setiap kelompok. Jadi kalau yang aktif nilainya juga pasti positif atau bagus. Silakan mulai untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di LKP. Silakan. Nama kelompoknya dulu. Nanti saya bergiliran, kalau ada yang kesulitan bisa bertanya. Kalau ada yang kesulitan bisa bertanya. Baik, ayo kelompok 2 sudah mulai kegiatan awal. Kalau ada kesulitan bisa bertanya aja ya. Bagi sampai kiri. Oke, sudah sampai mana? Nanti dalam kelompok ini kan itu dari awal-awal sigma apa? RI, analisis dibagi sigma, kemudian itu dari awal-awal ini. Katanya udah dicari, ketemu berapa? Oke, lanjut ya. Kelompok 5 proses. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 proses. Kelompok 6. Oke, masih 5 menit lagi kita tunggu dari kelompok 2 dan kelompok 5. Setelah itu nanti kegiatannya adalah presentasi. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Elia Syafaatulima. Saya Laura Mulia, saya Doros Koilia. Saya membawa Alauddin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1.
Masalahnya adalah Anda akan menghitung simpangan baku data banyaknya saudara dalam keluarga dari kelompok belajarnya. Data yang diperoleh adalah 2, 1, 3, 6, 1, 4, 2, dan 5. Besar simpangan bakunya adalah setelah kita mengetahui rata-ratanya, langkah kedua adalah menghitung ragamnya. Ragamnya itu rumusnya x kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat dibagi n. Mengetahui ragamnya, langkah selanjutnya yaitu menghitung s sama dengan akar s kuadrat. Jadi dari masalah satu tersebut kita menunjukkan bahwa besarnya simpangan baku adalah akar 3. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Mau tanya. Nama dari ragam itu apa? Oke, ini ada yang bertanya bermasalah nama lain ragam. Nama lain ragam jawabannya apa? Benar apa salah? Yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Dani Tabir. Perkenalkan 2. Seorang mahasiswa jurusan kesehatan mendadak usia berubah dalam bukan dipandu daerah yang melakukan jarak nyata. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menentukan penyebaran data khususnya simpangan bakunya. Caranya diambil dari data usia bulan. Selanjutnya menghitung rata-rata menghitung simpangan baku. Rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. Di simpangan baku data usia balita adalah. Ini ada kelompok 3 yang bertanya. Oke, Wahyu. Iya, nama. Oke, silakan. Saya membuat video dari kelompok 3 izin bertanya, Pak, kalau kita menghitung simpangan baku, apa perlu kita menghitung ragamnya dulu atau langsung dengan simpangan baku? Oke, silakan dijawab dari pertanyaan dari kelompok 3 ini bagus. Saat kita menghitung simpangan baku, apakah harus menghitung ragamnya dulu apa tidak? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan Wahyu. Iya, bagus. Iya. Rumusnya itu X kuadrat S sama dengan akar X kuadrat. Iya. X kuadrat itu kan cuma baku. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Atau ada yang kurang setuju? Setuju. Jadi memang benar ya. Untuk mencari simpangan baku, otomatis harus mencari apa dulu? Ragam. Karena simpangan baku itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat adalah ragam atau varian. Saya Anwar di sini bertanya, gimana cara mencari XI atau tengah? Oke. Ada cara cepatnya enggak? Kalau benar gimana? Ada cara cepatnya enggak? Oke, nah ini ada yang bertanya. Bagaimana? Cara cepatnya itu kan bilangannya sedikit. Kalau misal bilangannya 142 sampai 278, itu gimana cara mencarinya? Atau ada dari kelompok lain yang membantu? Iya, Abid. Gimana, Abid? Semua data dibagi dua. Jumlah semua data. Tanya teman-teman. Apa coba jawab? Iya. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 dan dilanjutkan saya Muhammad Anwar. Saya sedang Hasanah. Saya dari Badan
Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami terkait tentang soal masalah. Masalah 3. Uji mendapat tugas untuk menentukan besar penyebaran data khususnya ragam dan simpangan bagi dari data berat dan sekelompok siswa yang disajikan dalam simpangan belajar. Bantulah uji untuk menentukan ragam dan ragam berat belajar adalah 4 dan simpangan baku berat belajar adalah 2 akan. Iya, dari kelompok 1. Oke. Saya ada mau bertanya. Di permasalahan 3 ini bentuknya kan histogram. Kalau menghitungnya simpangan baku, apakah harus dibuat tabel terlebih dahulu atau enggak? Oke, itu pertanyaan Mbak Elia. Permasalahan ketiga, bentuknya apa ini? Histogram. Mbak Elia bertanya, untuk menghitung ragam dan simpangan bakunya, apakah harus membuat tabel? Oke, diubah menjadi tabel dulu, apa tidak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elia. Jadi, tujuan kita untuk membuat tabel yaitu untuk memudahkan kita menghitung ini dari tengah terus. Untuk mempermudah, memang kalau dari histogram, untuk menghitung simpangan baku dan ragam, kita buat tabel bukti frekuensi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mempermudah. Oke, itu tadi pertanyaannya Mbak Elia dari kelompok 1. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Jawabannya bagaimana? Dari kelompok lain sama atau beda? Sama. Tangan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Baik, sekarang ayo kita simpulkan dari ketiga masalah tadi. Untuk masalah 1, tadi simpangan bakunya ketemu berapa Mbak Bilkis? Tadi simpangan bakunya ketemu berapa? Ketemunya 3. Berapa? Akar 3. Akar 3 itu kalau kita hitung nilainya mendekati berapa? 1,1, nah artinya nilainya kan kecil ya? Sekarang kita lihat rata-ratanya tadi berapa Mbak Elia masalah 1? Rata-ratanya berapa? 3. Dan simpangan bakunya ketemunya 1, artinya data ini tidak terlalu menyebar. Karena tadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tadi berapa? 3. Nah di sini datanya mendekati dengan angka 3. Tidak ada yang saudaranya 10. Nah, nggak ada yang saudaranya 15. Artinya data ini tidak terlalu menyebar. Bisa dilihat dari angkanya tadi simpangan bakunya yang kecil. Kalau simpangan bakunya kecil, datanya tidak terlalu menyebar. Kalau simpangan bakunya besar, datanya menyebar. Oke, ini untuk masalah 1. Selanjutnya untuk masalah 2. Tadi rata-ratanya ketemu berapa teman? Ketemunya adalah 10. Nah, 10 betul? Oke, kemudian untuk simpangan bakunya ketemunya berapa Mbak Sulaika? Oke, ketemunya. Nah, kalau dilihat simpangan bakunya 6, maaf. Simpangan bakunya 6, rata-ratanya tadi berapa? 10. Ini berarti kalau rata-ratanya di kelas 2 tidak terlalu menyebar. Nah, ini untuk masalah kedua. Untuk masalah ketiga, Wahyu, tadi rata-ratanya berapa Yu? 47. Kemudian simpangan bakunya berapa? 2 akar 10 atau akar 50. Akar 50 itu berapa koma? Mendekati berapa koma? 6 koma ya. Akar 40 itu adalah 6 koma. Berarti juga tidak terlalu besar. Tadi rata-ratanya 47. Berarti 47 di kelas berapa? Kelas 3. Tidak terlalu menyebar sekali. Nah, dari ketiga masalah ini, tadi kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara mencari ragam dan simpangan baku. Tadi pertanyaannya Wahyu, untuk mencari simpangan baku bagaimana harus mencari apa dulu? Ragam. Tahu Pak? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya, mari kita simpulkan. Untuk data tunggal tadi, untuk mencari ragamnya bagaimana? Coba Abi. S kuadrat sama dengan apa, Bin? S kuadrat Sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi di kuadrat kan?
Iya, dibagi N. Itu untuk data tunggal. Berarti untuk mencari simpangan baku tinggal diapakan Mbak Lili? Di kemudian untuk data berkelompok Saiful, bagaimana cara mencari ragamnya kalau data berkelompok? S kuadrat sama dengan sigma F XI kurangi X bar kuadrat per sigma F. Oke, di mana XI-nya tadi apa anak? XI-nya tadi? XI-nya ini apa? Ini tengah. Itu adalah cara mencari ragam dan simpangan baku untuk data tunggal dan berkelompok. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, berarti untuk ngetes pemahaman kalian, maka akan saya laksanakan kuisnya mengenai ragam dan simpangan baku. Oke, karena kuis itu sifatnya individu, silakan menempatkan ke posisi. Kerjanya individu, tetapi boleh buka buku atau bahan aja. Oke, baik. Waktunya nanti kuisnya adalah 10 menit. Waktunya 10 menit. Ya, cuma 2. Sudah habis ya? Hasilnya dikumpulkan. Apapun hasilnya, ya, apapun hasilnya dikumpulkan. Nanti kalau masih penasaran, dilanjutkan di rumah atau di pondok ya. Nanti soalnya juga. Baik, dikumpulkan kuisnya secara estafet saja, tidak usah berdiri, estafet. Soalnya bisa dibawa pulang, tapi yang penasaran. Benar nggak jawabannya? Bagaimana pembelajaran hari ini tadi? Seru. Oke, belajar tanpa guru menjelaskan. Jadi kalian tadi belajar menggunakan bantuan apa tadi? Apa yang belajar tadi? Tadi ada langkah. Jadi guru itu aslinya hanya sebagai fasilitator, tidak langsung menjelaskan semuanya. Kemudian, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Tapi memang kalau menghitung data berkelompok, jawabannya adalah panjang. Dan harus apa? Kalau awalnya salah, ke belakang pasti salah semuanya. Dan itu refleksi pembelajaran hari ini. Semoga nanti yang kalian pelajari bermanfaat untuk pertemuan selanjutnya. Karena ini ukuran penyebaran data materi terakhir, maka selanjutnya minggu depan adalah penilaian silakan dipersiapkan dengan baik biar nanti nilainya memuaskan atau maksimal. Sekian hari ini, semoga yang tadi kita pelajari bermanfaat.